kepada kita yang selalu mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin yang terhormat Bapak Kepala Desa Margaluyu, subhanallah, tadi tidak tahu bahwa beliau itu lurah Pain. Teh cuek gue. Oke, ya. Allahu Akbar, ternyata benar beliau punya ilmu. Tahu ilmunya, beliau tidak pernah menonjolkan diri. Karena orang yang menonjolkan diri, orang yang ingin dipuji, orang yang ingin dihargai, kita merasa penting, orang sebel. Sudah sunatullah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sekejap biji debu. Maka mudah-mudahan beliau dan keluarganya Allah berikan perlindungan, amin. Allah berikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan, amin. Untuk membangun desa Margaluyu, semoga menjadi baldatun thayyibatun waradun ghafur, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai, Allah muliakan orang tua kita, sesepuh kita, Ketua MUI Margaluyu, ya Allah. Subhanallah, semoga Allah selalu menjaga beliau, menjaga keluarganya, dan terus membimbing kami dan anak-anak kami untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga para ulama, para ustadz, para habaib. Subhanallah, demi Allah, kalau ada di satu kampung ada terdengar kalamullah, baik itu azan, baik itu tawasulan, baik itu baca Al-Quran anak-anak sekalipun, maka Allah akan jamin kampung itu akan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Allah jaga kampung ini, Allah lindungi dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Karena fadkuruni adkurkum, ingat kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Itu janji Allah. Tidak lupa juga ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah nih, bahagia di sini itu baru datang sudah ngumpulnya benar-benar kata beliau ini adalah di sini benar-benar Islami. Lanjutkan hadirin, karena hidup ini kita nggak akan lama, demi Allah hidup ini nggak akan lama Pak. Hidup ini ibarat musafir yang kepanasan, kemudian dia berteduh di satu pohon Pak, kemudian setelah hilang penatnya dia bergegas meninggalkan pohon itu. Begitulah hidup kita Pak. Ingat, lahir kita nggak bawa apa-apa, dan mati pun nggak ada bawa apa-apa selain amal yang kita perbuat. Dan memang hal itu saja hadirin, kita di dunia ini untuk mencari amal, untuk bekal tadi. Kenapa ini serius? Bingung. Ini sebelah kiri serius natapnya kok gini. Alhamdulillah, subhanallah. Beliau di depan-depan, para sesepuh, para senior melihat dengan cermat, yakin di sini akan kebahagiaan oleh Allah turun hidayah barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum tausiah, ini bukan tausiah dah, bukan ustad, sebagai anggota biasa, anggota TNI ya, cuman kerjanya di Kodim Cimahi. Jadi setiap hari teh ngepel masjid Bu. Iya serius ini hadirin, jadi ngejagaan masjid. Cuma karena sering begini, karena memang ada hidayah dari Allah, kata beliau, kenapa tidak hadirin, selama itu baik, selama itu di jalan Allah, gak usah setengah-setengah bisnis dengan Allah. Sok terusin, dan Allah yang akan ngejaga kita. Betul. Kalau kita berbuat baik, Allah ingat tidak? Kalau kita berbuat baik, Allah ingat enggak? Allah ingat enggak? Kita berbuat dosa, Allah ingat tidak? Tuh, kalau tahu Allah punya harta, punya rezeki, punya seisinya, kenapa kita bersandar kepada makhluk hadirin? Cukup bersandar kepada Allah. Wa may yatawakkalullah fahuwa hasbuh. Pasti cukup tenang. Hadirin, perkenalkan nama Caca. Ini pengen tahu siapa yang buat ini spanduk ya?
Ini serius, siapa yang buat sepanduk cung? Gak apa-apa ya. Tapi kok ada gebrak bumi sabu jagat nih. Maka akhiran. Kalau acaca aja lah, gak usah ditambahin ya. Gak baik itu. Gebrak bumi sabu jagat, sampai bingung nih. Ini apa lurahnya gak koreksi, bener gak nih? Kan gebrak bumi sabu jagat, jadi orang itu kudu gebrak bumi heula. Kan gak gitu. Karena kalau kita ngegebrak bumi berarti sandaran kita bumi, hadirin. Jadi sandaran mah Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyin. Kita mah gak ada daya dan upaya, gak ada kekuatan selain Allah yang maha kuat, hadirin. Baik, kita lanjut dulu. Nih Acaca dari Cianjur. Alhamdulillah dinas dulu di Brigif. Waktu Sersan 2 Acaca sering main ke Pain. Dari Pain itu Ate nggak punya uang. Dan beliau teh dulu mah paling senior dari A. Jadi ketika saya ke Cikalong nggak punya uang, minjem Pain, minta uang buat apa? Buat jajan. Oh ya nih dikasih 2.500 ya. Ate ingin punya seorang istri orang Cikalong Pak, tapi kandas, ditolak, hadirin. Wah pokoknya gelisah waktu itu. Waktu belum tahu kebesaran Allah. Jadi ada yang ditolak di sini? Ada enggak? Yang nih dengerin yang ditolak. Gak usah berkecil hati. Karena kita nggak punya hak untuk ngebalikin hati makhluk. Contoh suami marah terus ke kita ya. Ini suaminya tuh laki-lakinya suka marah bu. Bapaknya tuh ibu suka marah. Ibu mah marah sama. Alhamdulillah. Ibu lebih mana marahnya suami jeung ibuna? Sok ibuna atau bapaknya sok galak? Hah? Ibuna nu galak ya paling loba di dia. Jadi kalau ada ini pasti kaum pria nih lelaki dengerin kalau istri galak gak usah kita itu gelisah, gak usah kita stres sampai curhat ke orang, karena belum tentu jaminan makhluk itu bisa memegang rahasia. Jadi kalau istri marah, istri cemburu, istri rewel, gak ada punya kekuatan kita untuk ngebalikin hatinya makhluk. Karena yang bisa ngebalikin hatinya baik itu istri ataupun suami hanya Allah. Maka cintai dulu Allahnya, hadirin. Jangan cintai dulu makhluknya. Karena Allah sesungguhnya maha pecemburu. Kita harus tahu bahwa Allah itu selalu memberikan apa yang kita mau. Coba sepertiga bermalam, Allah tinggal ngasih, turunkan malaikat rahmat. Masalahnya kita mau enggak? Kayak kita enggak percaya sama Allah aja. Bu, kita akan mati enggak? Enggak. Ibu, kita pasti mati enggak? Mati. Yang dibawa apa bu? Kain, harta, jabatan, apa amal? Tahu. Jadi perbaiki amal kita. Baik hadirin, nama Acaca. Kemudian juga Acaca ini teh lahir di Poe Salasa. Cek mak teh cenah si Acaca teh lahir di Poe Salasa. Geus we cenah atuh hitungan Sunda mah tina 3. Ai 3 teh hanaca cenah eta mah cekolot gitu. Geus we cenah ai 3 teh hanace da lalaki jadi ca, geus we Caca. Coba lain Ustaz bukanya. Nggak segitu teh atuh tamahan we cek bapak teh era Caca hungkul mah cenah atuh. Terus kumaha Pak? Bere we Suherman. Eta di mana dasarna? Nggak singkatan anjir. Jadi si Caca teh ya singkatan Suherman. Suherman teh super herna hero mente lalaki. Jadi si Caca teh manusia superhero cenah Bu. Pahlawan cenah amin. Tah eta singkatan tipun bapak. Jadi nelah nepi ka ayeuna Caca Suherman. Ngan upami di kodim sok di
cenah mah sarua jeung Agim, padahal enggak nyambungnya. Ini serius sama enggak? Kenapa? Suaranya sama Pak Lurah katanya. Alhamdulillah. Saat ini bagja bingah amarwata suta kasumpingan ku Palurah urang doakeun pait getir lala barang sakna anjeuna sing loba nu mere dukungan sia teh. Nah kana duit wae urang dieu mah seuden matre. Dengekeun sia teh lain duit tapi dukungan. Atuh alhamdulillah ayeuna kasumpingan ku Bapak Iin pait getir ngabarengan anjeunna di mana ngalaksanakeun tugas pengajian mau kerja bakti urang doakeun ayeuna anjeunna teh sing loba dulur ari manes teh babin sama loba duitna bener bae loba duit alhamdulillah amin langsung kieu nyenta si Allah moal sia teh mamenta sia teh mudah-mudahan dia barokah. Atau mudah-mudahan wargana sing bisa bersama, sing bisa bersatu ya. Atau si Ataca mudah-mudahan dongkapna ka dieu teh seueur memasihan doa sia teh Gusti mu agung aing lah kakarek aing mah kamar galuju ngomong teh duit cenah kamuhut ya Allah. Oh katingali awewe di dieu mah ciga angkot kumaha setoran salaki mau 50.000 camerut oh dibere sekitar 500 ngadangkak sama ciga bang martabak oh daerah sok mangate tingalikeun salaki datang maidut 50.000 jam menu kita cicing beri jeung buuk diiket ku kawat ku rapia bau jigong oi mau duit 1 juta mah ngadangkak ciga bangkakat. Oh itu mau duit ditanya ke, ayo atuh erek mau haleurang. Ya, udah atuh erek mau diberi 50. Atuh. Diberi duit 1,5. Hayu atuh. Amit-amit aya nu kitu aya. Bohong aya teu. Ta ayeuna malam minggu geus balik ti dieu tah make lipstik sia teh. Make lipstik nu rasa strawberry. Ieu mah erek molor ngadar cilok nyerang salah kitu. Karunya atuh salah kita geus tingalikeun leutik awakna sardi eta teh bieu ngadenge cenah dicarikan wae ku pamajikanana pagawean balik teh mawa duit dicarikan ari giliran mawa emas anting berlian geng-geng bapana karek uwi hoyong iba ku caihanna hayu atuh giliran salah kita mawa naon eta rek mandi jig we ka laut amit-amit aya di dieu aya teu bohong pasti tak ayeuna ibu hoyong nyeum Hajar Aswad serius jawab nu serius ieu hoyong nyeum Hajar Aswad teu sakali deui didoakeun hoyong teu tah ayeuna balik ti dieu cium leungeun nya cium barang siapa yang mencium tangannya suami maka sama dengan pahalanya mencium Hajar Aswad kupingkeun eta da ibu teh can tantos atuh katanya suci Kabupaten Bandung Barat 7 tahun ngantri tah jeung can tantos nyium Hajar Aswad mata cium balik ti dieu gedewak leungeun salah kita cokot gitu tah paling teh salah kita eling sia teh eling ujang teh anan kiai cenah Indonesia kasurupan ada tara nyiumna ge tara. Demi Allah barang siapa yang istrinya itu tidak loyal kepada suami, tidak taat kepada suami, bahkan tidak menyerti suami, moal asup neraka, tah karek asup nyiumna ge moal. Kade eta teh. Lamun salaki datang geuwah cokot cai bodas. Da eueuh cai susu mah ya. Gitu eueuh si acaca kitu mun di imah gitu. Cai bodas. Masalah diminum dan tidak jadi masalah dan bukan rezeki dan milik kita mungkin tapi kubraga kewajiban sadiakeun salah kita. Yang kedua jangan pernah kalau datang suami kita cemberut ini jam berapa ya kau pulang jam 1 budak kawan ngurus budak kelaparan di mana wah bahaya tah kayak gitu Bu kupingkeun ibu ngaranna salaki mah besi Ari besi mah erek kahujanan erek kapanasan tidak masalah sabab belum merahna jang
memberikan nafkah kepada keluarga. Ulah kaos ieu mah datang keluar jika ratu. Ibu-ibu ayeuna mah tingalikeun keluar jadi ratu bae. Ka imah mah tingalikeun jadi pembantu, jadi hantu, bagian sesak salah kitu. Oh ayeuna ke pasar baru meuli baju jeung sepatu. Itu da kayak ratu atuh bae. Ngamun tidak atuh kita di mana kita. Rek mana aja pasar baru. Bari nengongkeun emas gitu, Pak. Pada teu kudu nya. Coba mereka mah pasar baru atuh cenah tingalikeun. Berjanji kieu-kieu eta naon? Oh, tas atuh aman kemari. Seuseuh beungeut bae. Ulah kitu-kitu teuing atuh. Oi gawat balik ka imah. Wah, bau sumutna teh. Ai salaki digeuingkeun ku suku hudang. Hudang maneh teh sasare wae edan. Aya nu kitu. Aya kade atuh. Maka cintai dulu Allahnya, maka Allah akan turunkan cinta yang sejati dari Allah. Maka cinta itu tidak akan musnah hadirin kalau cintanya karena Allah. Kenapa banyak perselingkuhan? Awas, hati-hati. Kenapa kita sering bercerai? Lihat selebritis. Karena cintanya bukan karena Allah, cintanya karena makhluk, karena ingin kaya, karena punya jabatan. Nauzubillah. Allah akan siksa dengan azab-azabnya yang pedih. Hadirin, saat ini mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, amin. Mudah-mudahan saat ini Allah ridho kepada kita, amin. Gak ada artinya hidup ini kalau Allah gak ridho. Demi Allah, kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita punya apartemen, kita punya restoran. Kalau Allah gak ridho, gak ada niat, gak ada kebarokahan, hatinya gelisah hadirin. Dunia dan isinya kalau Allah gak ridho, gak ngepek, gak akan barokah hadirin. Pedih yang ada dalam hati. Jadi mudah-mudahan kita selama ini bertugas ngadidik anak, hidup di alam dunia, apa yang kita kerjakan mudah-mudahan Allah ridho kepada amal yang telah kita lakukan, amin. Baik hadirin, capeknya lempangannya kudu cicing gitu. Ibu, amal itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Ada amal yang sah dan ada amal yang diterima. Ada amal yang sah dan ada amal yang diterima. Seperti sholat. Ada sholat yang sah dan ada sholat yang khusyuk. Beda. Nah kita selama ini alhamdulillah sholat tadi Kang Ustaz dipimpin tua sah sholatnya, tapi khusyuk enggak kita sholatnya. Ini yang jadi masalah dalam hidup kita tentang kehusuan. Kenapa? Karena sudah diterangkan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khasiin. Dan jadikanlah sabar dan sholat menjadi pertolongan bagimu, pembuka pertolongan Allah bagimu. Namun yang demikian itu berat hadirin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sabar teh berat bu, salat berat bagi orang yang gak khusyuk. Dengerin anak-anak ya yang Allah sukai, Allah muliakan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan kita mah gak banyaknya tuh gak khusyuk hadirin. Allahu Akbar, pasti isa laki aing mustaqim. Nah salat pak. Allahu Akbar, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Dan dina dompet aing teh 100. Pasti yang umpan dia. Kade. Kenapa? Harus bahayanya tidak khusyuk. Hati-hati, al ajalatu minas syaitan. Jadi tergesa-gesa itu perbuatan setan. Bayangkan dengan tergesa-gesa akan celaka diri kita hadirin. Naik motor ngebut-ngebutan gelisah celaka. Jawabannya dari salat saja tahiyatul dirapel. At-tahiyatul barakatuh salawatu wabarakatuh wassalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ibadillahi sholin asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyal shalah ya falah qad qamatis shalah. Eta mah atuh qomat irawa. Erek ka mana mun aya imam kitu kita make helm bae.
Kecepatannya melebihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Reka mana ase? Santai, tartil. Betartil bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Jangan deh. Cek imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anjir, eta saha imam jangan. Wal Qur'anil Hakim. Wah, ngajak keluar panjang ini basudat mah. Ala siratim mustaqim. Bener deh mah jago. Allahu akbar sakideurnya. Kade boleh gitu boleh, tapi cik atuh lah kitu teuing. Aya nu lebih mudah, aya nu lebih pendek. Inna. Tapi tong inna wae kali-kali jadi taruhan eta ku budak. Aslina mah diriungkeun ke bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Si imam ieu mah terjawab inna jeung kulhu. 5.000. Mana? Inna, mana? Kulhu aing cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Anjir lain ganana cenah. Kade hati-hati, maka surat itu bergantian belajar. Tadi Ustaz ya Allah ya Rabb anak-anak salat. Loba jika urang baheula ngagulung ningalikeun jelema nu anyar kieu. Nya kapungkur gitu di Kobok di Cianjur berejeung kakaburan. Batur mangaloga tak ama ngopi. Da putus tea cinta. Ditolak. Jadi ditolak wae si asa sama teh hidupna teh ya Ustaz. Cek kudu diruqyah ke ditu nya. Diruqyah supaya ganti nolak atuh. Jadi ibu tak gitu, alhamdulillah bagja di dieu barudak santri-santriatna teh nepikan kajian lagi tepiran ningali si Caca hayin naik mobil. Jadi Cimahi naik mobil bae. Allah, jadi tuh di dia Caca kayak ningali si Caca. Nepi ka muslimina ya Allah. Janji Allah satu. Ketika engkau menghadirkan dirinya karena kadar kedekatan kita dengan Rasul nanti adalah di mana kita dekat dengan para ulama. Karena Rasulullah SAW tidak mewariskan harta, Rasulullah SAW tidak mewariskan jabatan, tapi Rasulullah SAW mewariskan majelis taklim seperti ini. Inilah harta yang paling berharga, kadar kedekatan kita nanti dengan Rasulullah di yaumil akhir. Ini yang akan kita berdamping. Kita saat ini nanti di yaumil akhir, Rasul akan mendampingi kita. Karena salah satu umat yang diakui adalah dekatnya kita dengan pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita termasuknya, amin. Hadirin yang kedua, kita bisa tahu, kita bisa indah karena satu sebabnya ada doa ibu. Ibu hadirin, janji Allah karena Allah menyampaikan ridhonya kepada seorang anak melewati ridhonya seorang ibu. Murkanya Allah meletakkan kepada anaknya melewati kemurkaan orang tuanya. Ibu keramat. Manusia hormati ibumu yang melahirkan, yang membesarkanmu.
lebih sayangkan pada ibumu. Ia kau bantu pada rajamu, lebih patulah pada ibumu. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukanlah lautan tempat kau memuja, bukan kuburan tempat memohon doa, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Kelak nanti kita di yaumil akhir, seluruh umat Islam kita akan masuk surga demi Allah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, beliau gelisah kemudian memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku tidak tenang, aku belum tenang tentang jaminan apa? Tentang jaminan tentang umatku nanti kelak ketika aku meninggalkannya. Kemudian malaikat Jibril naik ke arasnya Allah dan menyampaikan, wahai ya Rob, Rasulullah SAW kekasihmu menyampaikan apa jaminan untuk umatku nanti ketika aku meninggalkannya. Apa kata Allah? Katakan wahai Jibril kepada kekasihku, aku haramkan surga, aku haramkan surga sebelum dimasuki oleh umat Muhammad. Demi Allah, kepada kekasihnya Allah menjanjikan surga bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak akan ridho, Nabi Muhammad tidak akan puas kalau umatnya belum masuk surga. Nanti kelak ada umat Nabi besar Muhammad SAW yang masuk neraka, hadirin, ribuan tahun, puluhan ribuan tahun pasti, dan ujung-ujungnya Allah akan angkat dan Allah akan celupkan di telaga Al-Kautsar, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya. Ingat, hari itu yang paling sibuk bukan orang tua kita, hadirin, bukan anak-anak kita, bukan saudara-saudara kita. Demi Allah, nanti yang akan sibuk adalah Rasulullah SAW. Nanti akan mengecek ke neraka, wahai ya Rob, apakah ada umatku yang ada di dalam neraka? Ada Muhammad. Ya Allah, dia bulan bin bulan, dia bulan bin bulan, dia bulan bin bulan, dia adalah umatku. Ya Allah, keluarkan dia dari neraka. Ya Allah, maka satu persatu Allah mengeluarkan dan dicelupkan ke dalam telaga Al-Kautsar, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Merasa belum puas, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah masih ada umatku di dalam neraka? Wahai kekasih Allah, ada. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, ya Rabb, demi kasih sayangmu kepadaku, keluarkan dia adalah umatku. Apa kata Allah? Maaf Muhammad, aku tidak bisa mengeluarkan umatmu ini, walaupun engkau yang meminta. Kenapa ya Rabb, dia umatku? Kalau aku keluarkan dia, sama aja aku melanggar apa yang aku katakan. Kenapa? Karena ridhonya Allah meletakkan kepada anaknya melewati keriduan orang tuanya. Allah meletakkan kemurkaan kepada anak melewati kemurkaan orang tuanya. Allah meletakkan ridho kepada murid meletakkan melewati gurunya. Diri nanti kata Allah, jadi harus bagaimana ya Rabb? Orang tuanya sekarang di surga, berangkat kamu ke surga. Wahai Muhammad Rasulullah SAW, berangkat ke surga. Wahai, siapakah ibu dari bulan bin Fulan? Siapakah ibu dari bulan bin Fulan? Siapakah ibu dari bulan bin Fulan? Aku gak bisa memberikan syafaat, aku gak bisa memberikan pertolongan sebelum engkau meridhoi anakmu. Ketika itu langsung orang tuanya, saya ridho ya Rasul, saya ridho ya Rasul. Satu persatu orang tuanya bilang ridho ya Rasul. Ketika sudah membilang ridho, Rasulullah SAW menghadap kepada Allah memohon ampunan. Kemudian Allah menjahit, Allah mengangkat umat Nabi besar Muhammad, kemudian dicelupkan di telaga Al-Kautsar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Umat yang paling terakhir masuk neraka, umat yang paling terakhir masuk surganya Allah adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang kurang ajar kepada orang tuanya. Hadirin yang saya hormati Allah muliakan,
si Acaca bisa bertahan seperti ini, si Acaca bisa sehat seperti ini, bisa ceramah di sana, bisa ceramah di sini, bukan karena mondok ribuan tahun, bukan karena ilmu, tapi si Acaca selalu meletakkan orang tua di atas kepala Acaca. Walaupun orang tua pun rumah di Cianjur bukan Syarifah, bukan keturunan Nabi, tapi demi Allah, orang tua akan meletakkan ridhonya kepada orang tuanya. Allah meletakkan murka kepada orang tuanya. Itu jaminan dari Allah. Maka jangan pernah sia-siakan saat ini orang tua yang masih ada. Kalau mau ngikutin malam Jumat, setiap malam Jumat cuci kakinya, minum airnya, itu yang akan jadi obat, itu yang akan jadi keramat. Dimana kalau sekarang beda, kita ke kanan, kita ke kiri, kita jarah kiri kanan, tapi yang paling keramat di rumah kalian abaikan. Hadirin, kita pernah di dalam kandungan, kita pernah di dalam kandungan, kita pernah menendang perut corak ibu. Andaikan kalian bisa membalas dengan surga dan isinya, itu belum cukup hadirin. Satu kali tendangan saja, kemudian kalian balas dengan surga dan isinya, Allah berkata, enggak akan bisa kalian balas. Apa yang dia makan, kita yang makan. Apa yang dia minum, kita minum. Berapa juta, berapa ribu saraf urat ketika dia melahirkan putus. Hadirin yang saya hormati, Allah muliakan. Kalau Acaca ngasih jam kepada hadirin, apa yang disampaikan kepada Acaca? Jawab. Kalau saat Acaca ngasih jam, kemudian ibu bilang apa? Terima kasih deh. Padahal si Acaca bukan siapa-siapa. Si Acaca orang baru, ngasih jam, bilang terima kasih. Pernah tidak selama hidup kita ini berterima kasih kepada orang tua yang mana ketika melahirkan di situ urat-uratnya putus? Pernahkah kita mengucapkan terima kasih, Mak? Nuhun, Mak, ujang ngeslahi ke alam dunia. Pahit getir, Mak, siapa bulan ngandung, Mak? Nepi kata terang, Mak, bagaimana ngurus AA yang dia makan, kita yang makan. Seorang suami nyari keluar, ngarit jukut, datang buat mencukupi anaknya. Apa yang dia makan, kita makan. Ketika orang tua makan melihat anaknya belum makan, demi Allah dia rela tidak makan, hadirin, hanya untuk anaknya supaya makan. Tapi kita sudah seperti ini. Kita bisa berdandan, kita bisa berbicara bagus, kita dijabat, kemudian Allah berikan karamat. Siapa? Doa orang tua, hadirin. Orang tua nggak mau dibalas. Orang tuanya satu, akan putus 3 perkara ketika kita mati, hadirin. Yang pertama yang tidak akan putus adalah amal yang dimana dijalankan di jalan Allah. Bangun masjid, jalan, semua fasilitas Islam, semua fasilitas ibadah. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat dari para guru itu akan ngalir terus hadirin kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka anak kita didik anak kita. Baca malam Jumat baca Yasin. Kenapa? Karena fadilah Yasin, barang siapa mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan barang siapa yang membaca Yasin, fadilahnya ketika itu dikhususkan kepada orang tua yang kita meninggal, maka di yaumil akhir Allah akan jadikan ketika surat Yasin itu dibaca, Allah akan menyiapkan 360 istana yang terbuat dari dinding emas putih dan tanahnya terbuat dari kasturi. Dari 360 Allah jadikan 360 ruangan. Dari 360 ruangan Allah jadikan 360 kasur. Dari 360 kasur Allah jadikan 360 bantal. Dari 360 bantal Allah jadikan 360 bidadari. Itu yang kita siapkan dan itu yang kita akan terima. Barang siapa yang kepada kita tawasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi, maka salawat kita akan diantarkan oleh
ke depan makomnya Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat, ya Rasul, ini adalah sholawat dari Fulan bin Fulan, sholawat dari Fulan bin Fulan. Mohon petunjuk ya Rasul untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Apa kata ya Rasul? Sampaikan, bawa sholawatku ini, menyampaikan kepada Allah. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, ini adalah sholawat Fulan bin Fulan kepada kekasihmu. Ini adalah sholawat Fulan bin Fulan kepada kekasihmu. Apa jawaban dari Allah? Dari satu huruf, ya Robbi, satu huruf ya Rob, ya Alif, ya Rob, ba, ya, 5 huruf, satu huruf. Maka Allah jadikan di situ 360 keberkahan. Ketika kita membacakan salawat Allah, bersalawat 10 kali, salawat Allah karomah yang tidak ada batasnya keberhargaannya, maka barang siapa yang bersalawat kepadanya akan Allah jadikan 360 malaikat. Dari 360 malaikat Allah jadikan 360 wajah. Dari 360 wajah Allah jadikan 360 mulut. Dari 360 mulut Allah jadikan 360 lidah. Dari 360 lidah itu berzikir kepada Allah untuk memohon ampunan dosa untuk atas orang tua kita yang sudah meninggal kelak nanti. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dimanapun kita berada mengucapkan la ilaha illallah, maka kata Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam benteng pertahananku, maka aman di azab kubur nanti. Bayangkan fadilah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang diurus oleh Allah, yang nanti kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak, karena juga besok akan berangkat lagi di Kodam, ngisi acara lagi. Bisa seperti ini karena doa guru. Maka jangan pernah berhenti mendekati pewaris para nabi. Demi Allah jaga Ustaz, demi Allah jaga Kiai. Karena yang nanti kita meninggal, beliau yang akan mendoakan kita, bukan artis. Dia yang akan menyampaikan ilmu-ilmu beliau sehingga kita jauh dari azab Allah, terhindar dari azab Allah. Hadirin yang terakhir, yang paling terakhir, untuk warga Margaluyu, agar kita kokoh, kuat silaturahminya, imannya kuat. Kenapa? Karena dengan iman ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam diuji dalam bentuk sakit. Hadirin, diuji dalam bentuk sakit, diusir dari satu kampung. Beliau tenang, terus beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada di kampung ia lamun gering teribadah mau diterima. Sebab Nabi Ayub alaihissalam tengah mangge ibadah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, semuanya dalam genggaman-Mu aku pasrahkan kepadamu. Kata Allah, dingin. Api itu dingin. Nabi Musa alaihissalam terbelah lautan, dikejar oleh Fir'aun dengan anggotanya. Ketika mandek di satu lautan, kemudian Nabi Musa iman dan takwa kepada Allah, yakin sandaran hanya satu Allah. Makhluk boleh dekat, tapi sandaran hanya cukup Allah. Karena kalau kita bersandar kepada selain makhluk, maka hati kita gelisah. Satu, kenapa masalah kita selalu berat? Masalah kita selalu berat. Yang pertama, kita selalu bersandar kepada dunia. Kalau cita-citanya dunia, gelar, jabatan, popularitas, ingin dihargai, gak ada ceritanya hidupnya tenang. Yang kedua, kenapa masalah kita jadi berat? Karena yang kedua adalah kita selalu bersandar kepada makhluk. Kadang yang pensiun stres, kenapa stres? Karena bersandar kepada gaji. Ngapain kita bingung-bingung bersandar kepada gaji? Allah yang memberikan rezeki, kita mampu makan rezeki. Allah lah yang memberi rezeki. Maka sudah, Allah yang maha mengatur, jangan ngatur Allah. Yang penting kita berusaha. Yang ketiga, yang paling terakhir, kenapa masalah kita selalu berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau bukan Allah lagi yang nolong kita, siapa hadirin? Semuanya makhluk adalah haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, ya Rahman, saat ini kami di hadapan memohon ampun Desa Margaluyu yang dipimpin oleh Bapak Lurah. Ya Allah, yang di sini Engkau maha mengetahui. Untuk agar kita lebih kuat silaturahimnya, lihat bahan bangunannya. Bahan bangunan bisa terjadi karena bahan bangunan tidak pernah menonjolkan diri. Bahan bangunan selalu diam
tidak menonjolkan diri. Kalau bahan bangunan menonjolkan diri, tidak akan jadi bangunan hadirin. Genteng di bawah, kasur nongol, WC toilet pengen di tengah, gak akan jadi hadirin. Tapi kenapa bisa jadi? Karena bangunan itu diam, tidak menonjolkan diri. Untuk diakui kita baik bukan oleh makhluk, tapi apa yang Allah hendaki, Allah yang ridho kepada kita, itulah yang terbaik bagi Allah. Hadirin, harusnya seperti jantung. Jantung diam, tidak berdetak setiap hari, berdegup setiap waktu, tapi yakin orang sehat karena perbuatan jantung. Mudah-mudahan orang dukung ayeuna Bapak Kepala Desa ini. Ku bukti-buktikannya anak kadedenna warga anu mempercayakan kanjina moal bisa Kepala Desa 1 untuk membangun Magalayu. Moal bisa aslinya. Hayu urang babarengan pahit betir. Allah hal jajah isan ilah isan. Tidak ada balasan kebaikan, Allah akan balas kebaikan itu dengan kebaikan. Terima kasih hadirin, mohon maaf apabila ada si acaca kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas yang dapat menyakitkan para muslim ini. Allah Maha mengampuni, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Bantuin ya di rapnya. Lanjut kalau ramai ya. Ini sekarang udah bebas hadirin, jangan tegang ya. Sekarang udah beres Pak, silakan ngerokok. Mohon maaf Pak, barusan itu ada yang bawa, nggak tahu. Jadi sudah gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus nama daman, mangga silakan Ibu ngaropi itu Bu. Ente karunya siapa kali ini? Ngaropi. Ibu ayah seueur tuh. Nah yang didinya tuh. Ibu yang sebelah kiri merapat tuh. Ayah jagong bala-bala karedo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Semuanya tiada Tuhan selain Allah, ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Segala sesuatu kita akan kembali dan berkumpul di hadapan Allah nanti. Kita tidak akan berbusana, kita akan ada dengan kita syakir, kita tidak akan pernah malu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang berjauh kita akan mati.
manusia, mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia, jangankan kau menyekutukannya. Alam isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupanya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak terlembab dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terima kasih hadirin. Pak, gantian azan. Pak, kapan duduknya? Ya, ngopi mohon.